Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama di kelas 11 semester 1 pelajaran prakarya dan kewirausahaan bab pertama tentang kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Masih tetap guru yang sama dengan Bu Kiki. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama. Selamat belajar. Nah, secara umum ada dua macam limbah yang kalian kenal. Yang pertama ada limbah organik, adalah limbah yang bisa mudah diuraikan atau cepat membusuk. Limbah ini mengandung unsur karbon. Contohnya, limbah ini ada dalam kehidupan sehari-hari seperti sayuran, kulit buah, dan lain-lain. Yang kedua, ada limbah anorganik. Adalah jenis limbah yang berwujud padat, sangat sulit atau tidak bisa teruraikan, bahkan tidak bisa membusuk. Limbah ini berasal dari sumber daya alam seperti besi, timah, baja, batu bara, dan nikel. Limbah ini umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik, yaitu sampah rumah tangga seperti pecahan gelas, kaleng bekas, botol bekas. Nah, dari dua macam limbah ini, kalian harus bisa membedakan mana limbah organik dan mana limbah anorganik. Jadi kalau limbah organik itu yang dapat terurai. Kalau limbah anorganik itu tidak dapat terurai, ya. Contoh limbah organik yaitu kayak sampah rumah tangga yang tidak dapat terurai itu apa? Salah satunya kayak pecahan gelas, kayak gitu ya, itu sulit untuk terurai. Kalau limbah organik, contohnya kayak sayuran, kulit buah, itu dapat terurai. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang memiliki bangun berdimensi 2 dan hanya memiliki sisi panjang dan lebar saja. Contohnya, limbah kaca. Seperti tadi, pecahan gelas. Yang kedua, limbah tekstil. Contohnya seperti pakai pakaian bekas, ya. Limbah kayu, limbah plastik. Ya, jadi ketika kalian beli ciki atau beli snack, plastiknya dibuang. Nah, itu sudah menjadi limbah plastik. Limbah kertas, contohnya kayak potongan-potongan kertas yang sudah tidak terpakai. Dan limbah cangkang telur. Lanjut. Nah, untuk aspek-aspek yang penting dalam perencanaan kerajinan limbah berbentuk bangun datar, ada ide dan peluang usaha. Ada sumber daya yang dibutuhkan, ada perencanaan administrasi, ada perencanaan pemasaran. Jadi, aspek yang penting dalam perencanaan kerajinan limbah bangun datar harus mempunyai 4 perencanaan ini, ya. Harus mempunyai ide dan peluang usaha, sumber daya yang dibutuhkan, perencanaan administrasi, dan perencanaan pemasaran. Persiapan yang harus disiapkan dalam menganalisis peluang usaha adalah yang pertama, meneliti berapa luas usaha yang akan dibangun. Yang kedua, bentuk usaha apa yang akan dipilih. Nah, ketika kalian mempersiapkan usaha, yang pertama itu harus meneliti
berapa luas usaha yang akan dibangun. Yang kedua, bentuk usahanya apa sih, gitu ya. Yang ketiga, ada jenis usaha apa nih yang bakalan dijalanin dan ditekunin, kayak gitu. Yang keempat, informasi usaha yang akan diterima. Carilah informasi sebanyak-banyaknya ya, dari media sosial, dari teman yang sudah berwirausaha, kayak gitu. Ada atau tidaknya usaha yang menguntungkan. Jadi, usaha itu menguntungkan nggak menurut kamu? Kayak gitu. Sumber dayanya nih sekarang yang dibutuhkan apa aja? Yang pertama, atau manusia. Nah, ini sumber daya yang sangat penting ya dalam pendekatan ekonomi. Sumber daya manusia salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan ya. Ketika kalian memulai usaha, kalau nggak dibantu dengan manusia, itu tidak akan berjalan dengan baik. Gitu. Yang kedua, ada yang namanya money atau uang. Merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya kegiatan dapat diukur dalam jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Nah, ini juga merupakan hal yang terpenting dari sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga ada material. Nah, perusahaan biasanya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tapi membeli dari pihak lain. Jadi, sangat dibutuhkan material itu dalam suatu sumber daya. Dalam usaha yang akan kita bangun, biasanya material itu dibutuhkan dan kita membelinya dari pihak lain. Nah, ini material ini sangat-sangat penting. Selain manusia dan uang. Yang selanjutnya ada mesin. Nah, mesin di sini memiliki peran penting dalam proses produksi. Setelah revolusi, banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Jadi banyak nanti suatu saat semua perusahaan atau beberapa perusahaan yang tenaganya membutuhkan tenaga mesin. Kayak gitu. Ada yang namanya metode. Metode di sini yaitu yang dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan dengan efektif dan efisien. Yang terakhir ada pasar atau market. Penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor penentuan dalam perusahaan. Kayak gitu. Jadi sumber daya yang dibutuhkan itu kalau diingat-ingat, ingat saja dengan 6M. Ya, 6M tadi apa aja? Yang pertama ada metode, mesin, pasar, terus ada money, ada material, kayak gitu. Jadi diulang lagi, yang pertama ada manusia atau money, material, mesin, metode, dan market. Ingat-ingat 6M. Ketika memulai sebuah usaha, harus mempunyai dasar sumber daya yang dibutuhkan, yaitu 6M. Nah, ketika membuat proposal usaha juga, di dalam proposal usaha tersebut harus ada yang namanya 6M tersebut. Kayak gitu. Sampai di sini paham? Nah, oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang paham, silahkan berkomentar di kolom classroom.
Ya, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.